Selanjutnya di video ini, ya kita akan bahas mengenai text select ya pada elemen form di HTML. Nah, tag ini ya biasanya kita gunakan ketika ingin membuat daftar pilihan dalam bentuk drop down. Nah, untuk membuat daftar pilihan dalam bentuk drop down, itu kita awali dengan text select seperti ini, lalu tekan tombol tab di keyboard. Kemudian semua daftar pilihan yang akan kita tampilkan pada web browser itu kita ketiknya di antara tag pembuka select ya dan tag penutup select. Ya, jadi tepatnya di sini. Ini saya enter di sini. Ya, jadi tag select di sini berfungsi sebagai kontainer dari daftar pilihan yang akan kita tampilkan pada web browser. Nah, di dalam tag select ini ada satu tag ya yang membungkus daftar pilihan yang akan kita tampilkan di web browser. Ya, namanya tag option. Nah, di dalam tag option ini ya nantinya kita menyimpan daftar pilihan yang akan kita tampilkan di web browser. Nah, oke, sampai di sini. Ini jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya dulu di web browser. Saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan combo box seperti ini ya. Yang bisa diklik. Nah, untuk menampilkan daftar pilihan itu kita simpannya di sini ya. Setelah atau di antara tag pembuka option dan tag penutup option. Nah, misalnya di sini saya tambahkan keterangan di sini ya setelah tag body-nya. Saya buka tag P di sini. Saya kasih keterangan misalnya pilih jurusan. Kemudian tag P-nya yang tag penutup P ini saya pindahkan ke sini ya setelah tag penutup select. Kemudian yang akan saya tampilkan di browser, misalnya di sini pilih jurusan, ini ada teknik komputer. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, pilih jurusan teknik komputer. Nah, jika kita ingin menambahkan lebih dari satu pilihan, maka di sini kita buka lagi tag option. Nah, misalnya di sini manajemen informatika. Ya sudah ada 4 daftar pilihan yang saya buat ya, teknik komputer, manajemen informatika, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kita lihat hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, kalau kita klik ya pada combo box ini, nah maka akan menampilkan pilihan yang ada di dalam tag option. Nah, kita juga bisa memberikan nilai default ya pada daftar pilihan ini. Misalnya di sini kita ingin ya pilihan defaultnya adalah teknik informatika. Ya, di sini ada atribut namanya selected. Ya, kita tempatkan setelah atribut value. Ya, cukup begini. Lalu kita lihat hasilnya di browser. Saya refresh sekarang. Nah, maka defaultnya adalah teknik informatika. Ya, jadi selected ini ya digunakan ketika kita ingin berikan nilai default atau pilihan default dari opsi yang kita buat. Jika tanpa atribut ini, maka tentu defaultnya adalah teknik komputer. Saya refresh. Nah, kalau saya kembalikan lagi
kembali ke browser, saya refresh, maka teknik informatika langsung terpilih sebagai opsi default. Dan selanjutnya di sini ya ada beberapa atribut yang saya lengkapi di sini, terutama di dalam text select ya. Di sini ada atribut name dan ID. Nah, untuk sementara kedua atribut ini kita abaikan dulu supaya tidak terlalu banyak yang membingungkan ya. Karena biar bagaimanapun kalau saya tambahkan di sini atribut name, misalnya saya kasih jurusan, kemudian kita lihat hasilnya di browser, saya refresh, yaitu tidak ada pengaruh apapun. Ya, karena name ini yang nanti akan kita gunakan ketika kita sudah berinteraksi dengan bahasa yang lain, ya misalnya PHP dan sudah berinteraksi dengan database. Ya, begitu pula dengan ID, ya. Kedua atribut ini untuk sementara kita abaikan. Kemudian di sini di dalam take option itu ada atribut value, ini sama ya. Untuk sementara ini kita abaikan. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ketika kita sudah berinteraksi dengan database. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.